Mas Hidayat, tadi Prof. Amin mengatakan dalam waktu 2 minggu ke depan diprediksi angkanya akan meningkat drastis hingga 2.000. Kira-kira kebijakan publik apa yang secepatnya harus diambil sehingga bisa menekan angka itu? Jadi kalau seandainya lockdown ya, atau saya menggunakan istilah karantina wilayah tidak diberlakukan, maka sebetulnya ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan sebetulnya pemerintah sudah sangat sigap sebetulnya, tetapi dalam memutuskan karantina wilayah ini kelihatan ada kegamangan. Sebetulnya ada opsi karantina wilayah terbatas, atau istilahnya adalah mild lockdown. Ini bisa diterapkan seperti terjadi di Inggris. Kalau di Inggris adalah mereka mengenal yang disebut dengan herd immunity, di mana masyarakat atau komunitas dibiarkan terinfeksi secara massal, tapi kemudian ada imunitas yang alami yang akan terbentuk nanti, dan barulah kemudian ketika itu sudah terjadi, negara melakukan intervensi. Tapi kan dalam kebijakan publik, langkah seperti itu tidak populer, dalam arti berarti membiarkan orang terinfeksi dong. Nah, pemerintah sebetulnya sudah melakukan dengan cara meniru Korea Selatan dengan memassalkan tes. Tapi kita harus catat di sini bahwa memasalkan tes itu tidak cukup. Perlu ada yang namanya manajemen krisis atau manajemen bencana yang baik. Seperti misalkan manajemen tenaga medis. Ini tenaga medis sudah kewalahan hari ini. Itu masih rencana, tes massal masih rencana, Pak Hidayat. Iya, maksud saya tes massal itu harus segera dilakukan kalau kita ingin memastikan warga kita selamat, tumpah darah Indonesia selamat. Tapi kita juga harus memperbaiki manajemen tenaga medis kita. Di samping itu juga kita juga harus sigap ya dalam sisi ekonomi. Stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah sudah ada, sudah cukup apa istilahnya tanggap. Akan ada stimulasi ekonomi jilid 3. Tapi kalau saya lihat dari stimulus ekonomi jilid 2, angkanya hanya 22 triliun. Untuk intervensi rupiah saja yang sekarang sudah jatuh, kita BI mengatakan 195 triliun. Artinya sektor real ini kan harusnya lebih banyak mendapatkan kontribusi pendanaan dari pemerintah. Baik. Ini kan hanya 22 triliun. Mas Hidayat, perlu dijawab sesaat lagi. Langkah tegas apa, langkah pamungkas apa, skenario terakhir dari pemerintah yang harus segera diumumkan agar ini tidak makin meluas? Usai jeda berikut ini di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog. Saat ini apa yang harus dilakukan pemerintah secepatnya sehingga benar-benar langkah konkret, paling tidak, Mas Hidayat? Yang pertama adalah siap dengan stimulus ekonomi. Yang saya maksud stimulus ekonomi ini seperti di Amerika. Amerika itu membuat stimulus yang jumlahnya bombastis, 1 triliun US dollar, senilai PDB Indonesia. Nah, kalau kita kan saya total itu hanya 158 aja, atau 0,1% dari PDB. Nah, kita membutuhkan stimulus ekonomi yang besar, yang masif, bentuknya bisa dalam bentuk bantuan tunai langsung atau cash check kepada publik. Karena begitu nanti kebijakan karantina wilayah diterapkan meskipun terbatas, mereka yang di dalam kota ini tidak kesulitan dalam hal memiliki dana untuk membelikan barang sembako. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen tenaga medis. Kalau perlu, Mas, ini dibuka pintu relawan, tidak hanya dokter paru saja yang menangani virus ini, dibuka untuk dokter lain. Bahkan kalau kekurangan untuk mahasiswa kedokteran. Saya sudah lihat di sosial media sudah banyak mahasiswa kedokteran sudah mau terlibat. Dan menurut saya ini hal yang positif. Ini kita jadikan sebagai suasana memang kita perang bersama melawan bencana, sehingga dilibatkan partisipasi aktif, dan ini harus dari pemerintah. Yang ketiga, pemerintah perlu persuasi yang lebih serius terhadap social distancing. Jadi kita butuh untuk betul-betul meng-flatten the curve dari penyebaran ini. Kalau seandainya kita gagal, minggu depan saya prediksi bisa 1.500. Dan itu kapasitas rumah sakit nggak mencukupi, Mas. Ruang isolasi hanya 100. Nah, jadi yang keempat adalah yang paling penting adalah pemerintah harus memberikan sinyal yang kuat bahwa ini adalah masalah serius. Tetap di rumah adalah hal yang perlu dilakukan, dan jangan lupa tetap memberikan apa yang disebut dengan Corona Guide, Activity Guide di rumah. Jangan menyepelekan social distancing. Betul. Baik.